Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Perkenalkan, nama saya Jidan Andriansyah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam kurikulum. Oke, baik. Yang pertama, itu bisa teman-teman lihat bahwa pengembangan kurikulum itu merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban. Pernyataan tersebut didasarkan pada perubahan iklim masyarakat yang pasti terjadi dan terus-menerus mengalami dinamisasi, sehingga kebutuhan masyarakat juga berubah. Ya, teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan kurikulum karena kita sejauh ini sudah mengalami beberapa fase pendidikan, baik dari SD, kemudian SMP, kemudian ke jenjang SMA, hingga sekarang kita duduk di bangku perkuliahan. Tentu seiring berkembangnya zaman, maka kurikulum juga pasti akan mengalami perubahan. Karena memang kurikulum itu adalah didesain supaya menyesuaikan dengan masa ke masa. Baik, next, selanjutnya, kurikulum itu dapat diumpamakan sebagai suatu organisme yang memiliki susunan organ-organ tertentu seperti otak, paru-paru, kemudian jantung yang merupakan alat vital dalam kehidupan. Kemudian kaki serta tangan yang merupakan organ gerak dan organ panca indera. Ya, kenapa kurikulum disebut sebagai organisme? Itu karena memang tentu di dalam kurikulum itu ada komponen-komponen yang memang seperti layaknya seorang manusia itu memiliki alat vital seperti jantung, otak, dan yang lain-lain tadi, dan juga kaki serta tangan yang menjadi alat gerak. Nah, dengan demikian, kalau organ tubuh kita berfungsi dengan normal semua, kemudian saling berkaitan dan saling bekerja sama, maka tujuan daripada kehidupan manusia itu akan tercapai dan fungsi-fungsi yang ada pada diri manusia itu akan tercapai. Mengapa kurikulum bisa disebut dengan organisme atau organisasi? Karena yang pertama tadi saling bergantung. Saling bergantung seperti layaknya tadi alat vital dan juga alat gerak yang dimiliki oleh manusia, bahwa di dalam komponen kurikulum juga harus saling bergantung supaya tercapai tujuan-tujuan daripada kurikulum itu sendiri. Kemudian yang kedua, berjalan bersamaan seperti tadi, kaki dan tangan yang menjadi penggerak bagi manusia. Karena jika semua komponen ini dapat bekerja sama dengan baik, maka fungsi yang ada pada dalam diri manusia itu juga akan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, saling melengkapi. Ya, betul. Saling melengkapi juga menjadi bahasan dalam kurikulum. Kenapa kurikulum disebut organisme? Karena jika kita lihat manusia, jika saling melengkapi antara satu organ dengan organ yang lain, maka kita lihat, maka dipastikan fungsinya akan berjalan lancar. Nah, jika otak, kemudian jantung dan paru-paru, kaki serta tangan semuanya dapat berfungsi, kemudian berjalan bersamaan, serempak, dan memiliki keterkaitan, maka itu fungsinya akan berjalan lancar. Begitu juga dengan kurikulum. Jika semua komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum itu dapat bekerja sama, kemudian saling berketerkaitan, maka tujuan-tujuan dalam pendidikan itu akan tersampaikan dan akan terpenuhi. Ya, selanjutnya
Ini dari penjelasan di atas, sesungguhnya kurikulum bisa diibaratkan dengan organisme seperti yang tadi saya jelaskan. Salah satu alasannya adalah karena keduanya sama-sama merupakan sistem yang memiliki tujuan. Sistem tersebut bisa saja terbangun dari orang-orang yang bekerja, baik secara sadar maupun tidak sadar. Maka, komponen kurikulum bisa diartikan bagian keseluruhan yang ada, atau bisa berarti unsur dari sesuatu yang utuh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah komponen atau organ dari anatomi organisme kurikulum. Yang utama adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian, dan media serta evaluasi. Organ-organ tersebut harus memiliki keterkaitan, kesinambungan, dan saling membangun satu sama lain sehingga bisa menjadi sebuah sistem yang utuh dan bisa berjalan dengan normal. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi juga, sudah seringkali saya jelaskan bahwa organisme kurikulum itu bisa kita ibaratkan dengan organisme dalam tubuh. Jika semua tubuh bekerja dengan baik, maka semuanya juga akan berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan kurikulum. Ya, selanjutnya komponen-komponen kurikulum itu terjadi perbedaan pendapat antara satu pakar dengan pakar lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dalam mengidentifikasi unsur-unsur kurikulum. Sekalipun demikian, setidaknya ada 4 unsur penting kurikulum yang akan menjadi bahasan kali ini. Ya, jika tadi ada beberapa organ yang menjadi alat vital, kemudian alat penggerak bagi tubuh, maka dalam kurikulum itu juga ada beberapa komponen penting. Diantaranya ada 4 komponen penting dalam kurikulum ini adalah menentukan tujuan tercapai atau tidaknya tujuan daripada pendidikan. Ya, komponen-komponen kurikulum merupakan hal terpenting yang perlu dipelajari, dikaji, diteliti oleh setiap insan yang notabene mengelola sebuah lembaga pendidikan. Begitu pula memahami model-model pengembangan kurikulum, sebab praktisi pendidikan akan salah arah manakala dia buta terhadap keduanya. Ya, komponen-komponen kurikulum ini harus kita pelajari dan harus kita kaji, terutama sebagai seseorang yang notabene hidup dalam pendidikan dan kita juga sebagai calon pendidik, maka kita sudah sepatutnya harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam kurikulum, supaya di dalam pembelajaran atau pendidikan kita bisa menentukan arah dalam pendidikan itu. Ya, selanjutnya komponen kurikulum secara umum dalam dunia pendidikan yang luas menurut Syahodi Sukmadinata teridentifikasi dalam unsur atau anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu ya, apa saja komponen-komponen tersebut? Mari kita simak. Yang pertama adalah komponen tujuan. Ya, salah satu komponen yang harus ada di dalam kurikulum itu adalah komponen tujuan. Mengapa komponen tujuan menjadi salah satu komponen yang harus ada di dalam kurikulum? Mari kita lihat. Ya, komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro ataupun makro. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Kemudian pembahasan lebih lanjut, tujuan pendidikan nasional itu diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ya, sebelum ke sana kita perlu tahu mengapa tujuan ini harus menjadi salah satu komponen dalam kurikulum. Itu karena yang pertama ada 4 tujuan di dalam komponen tujuan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional.
lihat, tujuan pendidikan nasional itu adalah salah satu tujuan dalam kurikulum supaya kurikulum ini adalah sesuai dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Di mana kita bisa mengetahui tujuan pendidikan nasional? Ya, kita bisa tahu dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sisdiknas, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan institusional. Ya, tujuan institusional. Institusi itu adalah kelembagaan atau lembaga. Nah, kenapa tujuan institusional ini menjadi salah satu tujuan juga dalam komponen kurikulum? Itu karena dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, tujuan pendidikan institusional ini adalah harapannya agar bisa memenuhi atau mencapai tujuan daripada pendidikan nasional yang tadi. Karena memang ini sifatnya mengerucut dari yang nasional, tujuan pendidikan nasional. Bagaimana tujuan pendidikan nasional ini dapat tercapai? Maka harus dibantu dengan tujuan institusional atau kelembagaan. Artinya, di dalam lembaga itu saling bekerja sama untuk sama-sama mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, itu ada tujuan kurikuler. Ya, apa itu tujuan kurikuler? Tujuan kurikuler itu adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran, merupakan bagian dari salah satu cakupan tujuan lembaga. Tujuan kurikuler merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan institusional. Ya, jika tadi tujuan institusional itu adalah salah satu upaya agar tercapai tujuan dari tujuan nasional, maka tujuan kurikuler ini adalah salah satu usaha agar tujuan institusional dapat terlaksana. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan bagian dari tujuan kurikuler atau tujuan pembelajaran. Ya, kita bisa tahu bagaimana kita bisa mengetahui tujuan pendidikan yang sebelumnya kita bahas tadi bisa tercapai. Ya, dapat kita lihat dari tujuan instruksional, karena tujuan instruksional ini merupakan tujuan yang paling dasar, karena memang dalam mata pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Dalam setiap sesi pertemuan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan kurikuler. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pertemuan harus memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ya, artinya jika kita ingin mencapai tujuan pendidikan nasional tadi, maka dasarnya tujuan instruksionalnya ini harus dicapai oleh satuan pendidikan, baik itu dari guru dan murid. Gurunya harus memperhatikan muridnya supaya tujuan-tujuan instruksional ini tercapai, dan murid-muridnya juga harus bisa mengikuti arahan apa yang disampaikan oleh guru supaya tujuan-tujuan tadi tercapai. Selanjutnya yang kedua adalah komponen isi. Komponen isi itu adalah mencakup apa saja sih? Ya, komponen isi itu mencakup teori, kemudian konsep, dan juga ada generalisasi, kemudian ada juga prinsip, prosedur, fakta, dan juga istilah, contoh atau ilustrasi, dan definisi. Baik, mari kita kupas tuntas bersama-sama dalam komponen isi ini. Yang pertama adalah teori. Ya,
Teori ialah seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan memspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel-variabel yang dimaksud menjelaskan dan mengamalkan gejala tersebut. Ya, dalam komponen isi ini adalah isi yang menjadi salah satu komponen dari kurikulum. Dalam kurikulum itu inilah isinya. Kemudian ada konsep. Konsep ialah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dan kekhususan-kekhususan. Nah, kemudian ada generalisasi. Generalisasi itu adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada prinsip. Adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Selanjutnya adalah prosedur. Prosedur adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Ya, prosedur ini adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh siswa. Kemudian ada fakta. Ya, fakta adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting. Terdiri dari terminologi, orang dan tempat, dan kejadian. Selanjutnya adalah istilah. Istilah adalah kata-kata perbendaharaan yang baru yang khusus yang diperkenalkan dalam materi. Kemudian contoh atau ilustrasi. Ya, contoh atau ilustrasi ini ialah suatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian. Kemudian ada definisi. Definisi adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal, suatu kata. Dalam garis besarnya, preposisi adalah suatu pernyataan atau teorem. Ya, selanjutnya komponen yang ketiga yang harus ada dalam kurikulum itu adalah komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya, komponen strategi ini adalah salah satu bagian atau komponen yang penting dalam kurikulum, karena memang kurikulum ini adalah berisikan tentang bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan pendidikan itu tercapai. Ya, salah satunya adalah dari komponen strategi. Bagaimana strategi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan balik. Demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Ya, setelah kita melalui beberapa komponen tadi, kita sudah melengkapi dengan ketiga komponen tadi, maka komponen yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dalam komponen evaluasi ini adalah bagaimana kita menilai di mana letak kelemahannya dan apa yang harus diperbaiki, sehingga keempat komponen ini menjadi kurikulum yang nantinya mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komponen-komponen kurikulum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila banyak kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Saya Jinan Andriansyah, pamit undur diri. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.